Rekan-rekan sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Prasetyo Liantoro dalam pembelajaran Python. Jadi di sini saya ingin melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Yang kemarin kan kita sudah belajar terkait operator, sudah belajar terkait if, while gitu kan. Sekarang ini kita akan mempelajari secara bersama yaitu fungsi, modul, kelas, objek. Oke. Oke, masih sama menggunakan PowerPoint-nya milik Pak Ahmad Widadi, mohon izin ya Pak ya. Lalu selanjutnya di sini kita akan belajar terkait Python fungsi ya. Akan belajar step by step dulu. Fungsi itu adalah suatu kode gitu kan, yang dia akan berjalan ketika dia dipanggil. Nah, kalian ini dapat memberikan data atau parameter ke dalam fungsi. Nah, fungsi ini juga bisa mengembalikan atau mengeluarkan data sebagai hasil result ya. Nah, di dalam penulisan di Python gitu kan, fungsi ini dituliskan pertama kali diawali dengan keyword atau kata kuncinya def. Def, setelah itu fungsinya apa gitu kan, terus tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, titik 2, lalu kita baru masuk ke penulisan, mau kita nulis apa sih di fungsi tersebut ya. Oke, kita langsung coba saja ya gitu. Kita langsung coba saja. Silakan, buka Google Colab-nya masing-masing gitu kan. Kita awali dengan dev. Kita awali dengan dev, setelah itu kita tuliskan kita mau fungsinya apa. Misal ini saya tuliskan fungsi pertama ya, titik 2, buka kurung, lalu titik 2. Fungsi pertama print. Ini adalah contoh fungsi. Oke. Kalau sudah seperti ini gitu kan, Pak ini sudah selesai belum? Ya ini udah selesai fungsinya gitu kan. Tapi ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain karena tadi gitu kan. Statement tadi bahwasanya fungsi ini bisa dijalankan apa namanya, ketika ini dipanggil saja gitu kan. Lalu gimana Pak manggilnya gitu? Panggilnya dengan cara ya kita panggil fungsinya di baris bawahnya. Oke, kita coba ya. Kita panggil fungsi kita. Di bawah sini lalu kita keluar backspace, jadi per baris di Python ini sangat pengaruh nih guys ya. Jadi jangan sampai lupa kalau misal kalian masih ada di sini, masih ada di garis sama dengan print berarti kalian masih dalam fungsi yang def itu. Silahkan di backspace, jadi kalian setara garisnya dengan def. Oke. Lalu di sini kita tinggal panggil saja ini fungsinya. Fungsi 1 kurung terus enter. Kan. Nah, dia akan mengembalikan datanya gitu kan. Apa yang ada dalam fungsi akan dikeluarkan. Ini adalah contoh fungsi. Oke. Lalu selanjutnya di dalam fungsi kita belajar apa? Oke. Fungsi ini kan di dalamnya kita juga bisa apa ini namanya memberikan argumen ya. Argumen ini dituliskan di dalam tutup kurung ya. Dalam kurung ini, buka tutup kurung ini. Dan ini bisa ditambahkan sebanyak mungkin argumen terserah kalian gitu kan. Yang jelas ya, yang jelas di argumen ini nanti misal nih kalian menambahkan satu argumen, berarti yang dikeluarkan harus satu gitu kan. Dan ini harus sesuai, harus diikuti gitu. Kalau misal salah argumennya, misal kalian ada 2 argumen tapi yang kalian keluarkan hanya satu, itu nggak bisa gitu. Coba kita langsung coba aja ya ini ya. Ini adalah contohnya di sini menggunakan nama panjang gitu kan, yang berulang-ulang. Kita coba saja sesuai dengan yang ada di slide ya tadi ya. Kita pakai kode baru saja. Def fungsi 2. Lalu di dalam kurung kita isi dengan nama titik 2, lalu kita di sini print, terus keluarkan tadi argumennya. Lalu kita tambahkan dengan
misal nama panjangnya siapa gitu kan. Oke, keluar dari dev, kita coba print. Kita coba panggil fungsinya. Lalu kita langsung masukin nama depan gitu. Oke, kita coba run. Oh, ada error guys. Ternyata di sini, oh maaf, variabel yang saya gunakan salah ya ini ya. Pantas saja itu kan. Kalau di Python itu, kalau semisal memang salah, ada satu kalimat aja yang salah, walaupun itu besar kecil itu udah ngaruh. Oke, jadi yang di sini kita memberikan fungsi gitu kan, menggunakan nama di sini. Ini satu ya, satu variabel yang kita gunakan di sini, nama terus satu argumen diikuti dengan nama belakangnya gitu. Lalu setelah itu kita di sini diberikan nih gitu kan, keluarkan hasil fungsinya tadi. Namanya ini diganti dengan yang pertama ini Alisa, terus di sini keluarnya Alisa Harahap. Lalu fungsi yang kedua keluarnya Fandi Harahap seperti itu ya. Oke, kita lanjut slide-nya. Nah, ini yang tadi saya sempat tanyakan sempat utarakan ya. Jadi ini misal ya, kita nambahkan 2 argumen gitu. Pastikan di sini di pemanggilan ini juga harus 2. Jangan sampai 3 atau 1 saja ya, karena itu nanti akan menjadikan error di pemanggilan kalian. Kita langsung aja contohnya. Kita buat kode baru. C3. Ini nama depan, koma, nama belakang. Kedua, print nama depan, nama depan plus misal ini ya, nama tengahnya siapa gitu kan. Di contohnya adalah Bakri, lalu plus nama belakang. Udah, kita selanjutnya akan panggil fungsinya. Fungsi 3 namanya adalah nama depan ya. Kita masukkan nama depan, terus koma, coba ya. Ini gandeng semua karena kita belum menambahkan spasi. Kita tambahkan spasi yang di Bakri. Oke, nah, jadi si nama Andi ini dimasukkan ke dalam variabel nama depan, lalu pamungkas sesuai dengan fungsinya ya. Ini yang pertama nama depan, yang belakang nama belakang, dimasukkan ke dalam sini, dan ini mengganti yang ini yang ada di dalam brand nama depan. Ini kita mau menambahkan apa terserah, lalu ini nama belakang. Fungsi. Kalau fungsi ya, ini juga bisa digunakan untuk mengeluarkan ya, kan? Mengeluarkan hasil. Ya, contohnya function, terus ini variabelnya diisi X, lalu kita nanti tinggal panggil. Yuk kita coba. Def fungsi 4, kita kasih variabel X titik 2, jangan lupa ya, return. Kalau tadi kan kita print gitu kan, karena kita hanya sebatas mengeluarkan, tapi sekarang kita akan mengeluarkan hasil ya. Dan hasilnya ada berapa? Contohkan ada 5x kali variabelnya. Setelah itu kita panggil fungsinya, fungsi 4, lalu kita masukkan nih gitu kan, kita masukkan angkanya. Oke, kita masukkan angkanya. Contohnya 5 kali 3, kita panggil 15 hasilnya. Oke,
Ya, tadi kalau dicontoh ya, tapi kalau dicontoh tadi kita melakukan print gitu kan. Lalu kita memanggilnya, lalu setelah itu kita misal ini 10 ya. Beda nggak sih ini fungsi kita panggil langsung dan kita pakai print ini? Oke, yang kebaca yang bawah ya, yang kebaca yang ke bawah. Oke, jadi kalau udah ada print gitu kan, berarti fungsinya yang atas itu nggak kebaca. Gitu kita pakai yang misal contohnya saya coba lagi aja, misal ini kita ganti dengan lalu yang di print kita coba lagi dengan apakah fungsi-fungsi ya di atas ini kebaca, ternyata nggak kebaca tapi langsung printnya saja yang kebaca. Oke, oke, jadi silahkan kalau memang masih ingin dipanggil-panggil terus, pastikan menggunakan perintah print ya. Tapi kalau kalian hanya sekali saja atau sekali itu menggunakan fungsi langsung bisa gitu. Tapi baiknya kita ngikutin prosedur gitu. Jadi kalau ingin panggilan manggil terus, silahkan menggunakan fungsi print untuk mengeluarkan hasilnya. Oke, oke, rekan-rekan kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar terkait apa itu modul dalam Python ya. Jadi modul dalam Python ini sebenarnya sekelas dengan library ya. Jadi di library itu ada banyak banget gitu kan. Jadi kalau ekstensi Python itu ada banyak banget codingan-codingan di dalamnya. Kita tinggal memanggilnya saja gitu untuk file ekstensinya gitu. Sama dengan modul. Kita bisa menuliskan codingan-codingan itu gitu kan di dalam suatu apa namanya? Suatu page ya, suatu halaman itu notebook. Lalu setelah itu kita simpan, itu kita jadikan modul gitu. Tapi untuk di sini di modul kali ini tidak bisa kita uji coba di Google Colab gitu karena memang ada suatu permasalahan di Google Colab yang tidak bisa mengimport modul yang sudah kita buat gitu. Tapi nanti kalau rekan-rekan di sini sudah install gitu kan Python offline gitu, silahkan itu bisa dicobanya masing-masing ya. Atau mungkin kalau ada yang bisa kasih solusi, Pak ini Google Colab bisa kok Pak gitu kan, ya itu silahkan bisa sampaikan ke saya. Gitu. Oke, jadi di modul ini dicontohkan ya. Ini kita menuliskan fungsi tadi dengan nama greeting name print hello plus name gitu kan. Kita simpan dengan nama mymodule.py. Oke, selanjutnya itu kan disimpan ya. Terus kita bikin notebook baru lagi, kita import gitu mymodule yang sudah kita buat tadi kan ini kan dinamain dengan mymodule.py ya. Ekstensinya adalah Python. Oke. Lalu selanjutnya kita panggil nih. Manggilnya dengan cara import gitu kan. Penulisan import setelah itu mymodule. Oke, kalau sudah kita tuliskan mymodule di bawahnya. Ini kan kita baru memanggil nih gitu kan. Kita tuliskan di bawahnya mymodule import yang tadi modul tadi. Lalu fungsinya apa gitu kan. Kita tadi kan menuliskan fungsinya greeting ya. Kita tuliskan berikutnya. Greeting namanya siapa? Halo Jonathan gitu. Oke. Nah, di sini untuk fungsi. Nah, lalu di sini ada juga nih variabel yang berisikan array ini. Nama .2 John H .236 country .2 Norway gitu. Nah, jadi di sini kita bisa juga menggunakan variabel, oke? Lalu kita coba nih gitu kan, import lagi mymodule. Kita kasih variabel a sama dengan mymodule titik gitu kan. Variabelnya tadi yang mau kita panggil person kurung siku x karena ini tadi kan adalah apa ini namanya array ya gitu kan. Lalu kita keluarkan dengan print. Lalu di bawahnya ada contoh lagi bahwasanya form mymodule gitu kan. Jadi dari mymodule yang udah kita apa namanya yang sudah kita definisikan tadi import nih yang kita import apa person gitu variabel person lalu kita print person lalu kita print yang umurnya saja gitu mau print nama juga bisa gitu kan yang tapi yang sudah kita definisikan yang ada di person ini tadi person 1 variabel oke. Nah, di sini kita juga bisa nih gitu kan mengganti namanya mymodule ya. Jadi ini kan ibarat katakan rename di dalam sini langsung nih alias ya.
import main module. Wah, ini kepanjangan nih. Ya udahlah, saya rubah nih aliasnya. Alias mx gitu. Alias mx. Lalu setelah itu a sama dengan mx yang tadinya di sini tadi harusnya main modul gitu kan. Kita ganti as mx gitu. Mx dot persen 1, kita keluarkan x-nya saja, lalu kita print. Oke. Silakan nanti ini dipelajari di Python, dicoba di Python offline, nggak perlu di notebook, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut terkait Python class dan objek nih. Oke, jadi di Python itu sebenarnya adalah OOP ya, atau Object Oriented Programming. Oke, hampir semuanya di Python itu mempunyai gitu kan objek gitu kan. Itu ada propertinya gitu kan dan ada metodenya gitu. Lalu di sini contohnya nih kalau kita mau menuliskan kelas gitu kan. Kelas gitu kan. Di sini contohkan kelas spasi my class gitu. Oke, kita akan mencoba di notebook kita masing-masing. Kelas spasi my class buka kurung titik 2. Oke. Lalu kita kasih variabel x sama dengan 5. Kita jalankan. Ya, ketika kita jalankan tidak apa-apa karena kan ini baru kelas nih gitu kan. Kita harus memanggilnya gitu. Oke, bagaimana cara memanggilnya, Pak? Cara memanggilnya kita coba nih membuat objek dengan nama P1 gitu kan. Create an object name P1. Setelah itu kita coba keluarin nih print P1 titik kelasnya. Jadi kita panggil yang pertama itu enter space P1 sama dengan my class ya, sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Lalu setelah itu kita keluarkan hasilnya print kurung P1 titik x karena ada variabel x yang dalamnya akan kita keluarkan. Oke, kita cek hasilnya ya, keluar nggih hasilnya rekan-rekan. Lalu setelah itu di kelas ini ada apa aja sih gitu kan. Di kelas gitu kita sebenarnya ada ini gitu kan, fungsi init gitu. Di sini kalau kita penulisan langsung, ini ada yang namanya self gitu kan. Self ini sebuah parameter yang merepresentasikan gitu instance dari kelasnya gitu. Dan ini biasanya digunakan untuk mengakses variabel yang ada di dalamnya kelas. Oke. Jadi kita contohkan aja nih langsung nih. Bikin kode baru saja. Kita contohkan langsung bahwasanya kita disinikan dulu kelasnya. Misal kelasnya tadi contohnya adalah person. Titik 2, setelah itu kita ada dev init. Ini nanti biasanya langsung keluar. Nah, karena langsung keluar, kita tab aja langsung. Nah, jadi self ini udah bisa langsung ya. Self ini udah ada langsung tergenerate di initnya. Kita koma, kita mau masukkan name, kita masukkan age, lalu setelah itu di sini kita delete, kita berikan perintah bahwasanya self name itu adalah name, lalu self age itu adalah age. Oke. Lalu di sini kita akan membuat objek P1 sama dengan panggil tadi ya, person. Lalu kita masukkan nih objeknya atau variabelnya apa gitu kan. Person yang pertama ada namanya itu adalah name John, umurnya 33 contohnya. Setelah itu kita akan mengeluarkan di hasil dari kelas itu print. Setelah itu kita buka kita tadi ada objek P1, variabel P1. Lalu di sini yang akan kita keluarkan namanya name. Name. Lalu bawahnya print P1 age. Ya. Tadi di sini silakan rekan-rekan bisa coba-coba sendiri. Kalau begini bisa nggak sih? Kalau begitu bisa nggak sih gitu kan? Tadi kalau misal saya coba gitu kan, ini seperti yang awal tadi ya, ketika kita membuat sebuah apa itu tadi
yang di awal fungsi ya. Kita membuat sebuah fungsi, kalau di sini kita ada 2 parameter, nama sama age, di sini juga ada 2. Kalau hanya 1 gimana, bisa enggak? Gitu kan, ya enggak bisa gitu. Coba kita running. Bisa enggak? Error ya, karena fungsi age-nya yang di age ini tidak ada. Tambahkan lagi, kita running kembali, dan hasilnya bisa. Oke, nah lalu setelah ini gitu kan, setelah ini selain membuat satu fungsi gitu kan, di dalam kelas juga kita bisa membuat beberapa fungsi gitu. Contohnya saja ini, kita ada inif self gitu kan, lalu di sini kita akan coba mengeluarkan nih function self gitu kan, self yang tadi ya, print hello my name is self name. Oke, kita coba nih, masih menggunakan yang sama, kita barisnya urut dengan def ya, def, lalu setelah itu kita kasih nama fungsinya my function self titik 2 print hello my name is pasti, kita kasih plus, kita panggil yang tadi self name. Oke, lalu setelah itu keluarinnya dengan nama ini, kita delete saja P1, langsung dipanggil my function. Jalankan. Oke. Jadi dalam kelas ada beberapa fungsi. Yang pertama ini tadi untuk mendefinisikan nama dan ini ya, nama dan umur. Dipanggil oleh P1 buat objek P1, lalu masukkan kelasnya person. Tadi kita berikan kelasnya tadi namanya John sama 33 untuk umurnya. Masuk ke dalam sini. Oke, lalu setelah itu kita buat lagi fungsi masih menggunakan self yang sama. Setelah itu kita print ya di fungsi ini dengan self name. Oke, self name yang ada di sini ya. Oke, self name. Setelah itu kita panggil fungsinya. Jangan kebalik ya, ini jangan fungsi dulu baru P1, nggak bisa gitu. Jadi harus P1 dot fungsi karena isi dari John sama 33 ini ada di P1 ini. Setelah itu dipanggil objek P1 titik function untuk mengeluarkan fungsi dari yang ini. Gitu. Ya, memang ini agak sedikit rumit, tapi silahkan dicoba-coba, nanti kalau udah dicoba-coba pasti akan mengerti sendiri gitu. Akan saya cek ya, apakah kalian hanya polosan seperti ini atau kalian sudah bervariasi untuk mencoba-coba menggunakan kelas-kelas ini. Oke. Oke, mungkin materi kali ini cukup sekian gitu. Nanti kita akan lanjut materi yang lain lagi. Oke, terima kasih rekan-rekan. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.